harus karena tadi terlambat. Jadi, tapi lagi manasin nasi dulu ya. Oh Nanti iya. saya paling goreng telur aja. Oh oke. Buat Cikara atau Pak David, Pak? Sekarang lagi di Klaten, saya sendirian di Oh, rumah. malah. Sama Bu Ani juga, Pak, di Klaten. Oh iya, lagi di Hmm. Klaten. Soalnya ada keluarga yang meninggal, terus Oh, sekalian ibunya juga ulang tahun. oh, oke, oke, oke. Oke. Ya, orang-orang yang meninggal karena tua. Nah, Iya, itu iya, kan iya. seharusnya seperti itu. Bahkan Iya, biasanya kalau orang tua yang normal itu meninggalnya ya nggak menderita gitu. iya, benar, 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 benar. Karena Makanya udah salah, tua aja ya. salah satu visi itu adalah satu-satunya alasan orang meninggal karena tua. Udah gitu. Hmm. Benar, benar. Dan dia sehat sampai tua atau meninggal. Nah, itu yang paling penting. Nah, betul, betul. Nah, untuk itu banyak prasyaratnya yang harus. Iya, benar, benar. Nah, ini saya coba buat, salah, ini mah yang S tuh ya. Ntar dulu. Hmm. Salah, salah, salah. Salah window. Eh, konsep note ini kayaknya ya. Ini mah S tuh, masih salah, salah, salah. Mana yang kita punya? Di window yang lain kayaknya tadi baru saya pakai dua layar soalnya. Mana ya? Low M ini kayaknya. Bandung. Kenapa jadi total dia ngomong? Oke, ini. Hmm. eh jadi eh impact-nya ini kan ditaruh di atas ya kalau tabel ngikutin tabel S tuh ya. Saya bikin Ya. gini dulu. Terus eh ini saya masih bikin pageless ya supaya lebih gampang. Soalnya kalau nggak pageless itu tuh dia eh saya nge-lag Batasi itu. untuk gini-gininya gerak-gerakinnya susah. Hmm. Tapi kalau pageless sering nge-lag nggak tahu dah kenapa. Nah, eh outcome-nya tetap dua ya. Hmm. Terus saya taruh teks-teks yang menjelaskan. Saya lebih banyak, baru banyak di outcome satu sih sebetulnya tadi. Lama Hmm. juga saya kerja. eh nah, terus output itu saya jadiin tiga, kalau nggak salah. Yang satu ini kita mulai dari gap Hmm. analysis ya, kayak baseline gitu. Ya. Terus ada activity-nya tiga. Jadi kita bikin dev tadi dulu. Hmm. Terus eh Konsultasi. konsultasi tapi ke key Iya. stakeholders dulu. Hmm. Terus lalu eh penulisan gitu. Ini saya masih gado-gado ya. Terus ada beberapa teks yang dari Yobel, saya pindah ke bagian yang kayaknya lebih cocok masuk ke penjelasan dari output misalnya gitu. Oh. Ini masih acak-acakan ya, nanti mesti dibuat jadi kalimat yang ini. Ini kan nanti kalau kita lihat yang S2 ya, coba kita lihat yang S2 sebagai benchmark. Bentar. Aman. Kok nggak ada? Loh, ntar dulu, manual aja deh. Ntar. Nah ini nanti kan akan gini ya, expected impact di sini, terus ini 4 kolom gitu ya. Hmm. Terus yang ini nanti kita harus bikin satu-satu ya dari itu drag drop ini kayak gini. Nanti Hmm. tinggal di apa namanya, tinggal dipilih gitu Hmm. satu-satu. Nah terus dari eh ini untuk ininya ya kita nanti kan bikin gini, tapi nanti juga harus bikin yang gini nih.
Oh ya ya ya. Ini Tabel. ya, uh, sebetulnya saya nggak suka sih pakai tabel gini, susah dilihat di HP. Hmm, eh nggak harus pakai tabel sebetulnya nih. iya, Tapi ya kita ikutin aja. format. Nah, kalau ini tuh setiap aktivitas harus dijelasin tuh. Mm-mm, betul. Nah, ini jadi kita perlu ketemu kapan kita brainstorming setiap activity ini ngapain, Oke. lalu dapat narasinya gitu. Ya. Tapi kita beresin struktur tabel log frame-nya dulu saya pikir gitu. Hmm. Nah, supaya ini rapi dulu baru ke situ gitu. Oh, oke. Nah, ini jadi ada satu output ya yang itu ya yang tadi gap analysis. Tujuannya adalah ujungnya adalah kita punya gambaran dan strategi sebenarnya sebagian dari kerjaan sekarang. Ini strategi saya supaya beberapa kerjaan yang udah kita kerjain secara internal bisa kita klaim ke sini gitu. Ah, ya ya. Nah, jadi tapi ya memang yang kita bisa klaim tuh yang cuma activity satu-satu ya, yang satu-satu dua ya kita harus bangun. Terus kita harus juga harus bikin eh, rencana ya gimana satu-satu dua itu dilakukan gitu. Ah, ya. eh Lalu ini hasil akhirnya adalah bagaimana strategi pembahasan Low M dengan kelompok yang lebih besar. Hmm. Nah, Hmm. lalu output yang Tapi kedua ya. tapi sebelum ke output 2 kemarin tuh saya pas yang checkpoint sama Yobel, Yobel eh, tuh ngusulin kalau gimana kalau kita diskusinya justru sama publik dulu, Pak. Karena kalau misalnya publik di akhir dan di key stakeholdernya di awal, kalau misalnya ada masukan dari publik, kemudian kita angkat lagi ke key stakeholder kan akan susah lagi. Jadi kita eh, apa usulnya tuh kita justru apa namanya me, me gathering info dulu dari apa ya diskusi dulu sama yang publik biar nanti kita ke key stakeholder itu bawa hasil diskusi yang dari publik gitu Pak. Jadi nanti tuh nggak bolak-balik kalau misalnya ternyata dari publik itu ada yang berbeda gitu Pak. Itu gimana? eh, itu yang dia maksud coba kick off kali ya. Kick off-nya nanti berarti ngundang publik juga gitu ya. Jadi ini kalau yang ini lebih ke proses internal ya koordinasi persiapan gitu. Ini sebenarnya proses persiapan. Di sini aja Hmm. kick off nih. Ah, I see. Karena ini nanti akan ada diskusi lagi kan. Kita nanti kan bikin first draft ini ya, Hmm. terus lalu ke sini. Oke. Dari input Hmm. gitu. Oke, oke. Berarti Jadi nanti tujuan kick off itu nanti ke yang tadi juga ya, Pak, buat ya apa? Ngundang. tujuannya ini key stakeholder karena ini supaya prosesnya lebih cepat sih. Karena ini Hmm, harus cepat kan ya menghasilkan. Jadi sebelum ini. target ini adalah ada bahan yang dipublikasi di di COP 30 gitu. Ya, ya, ya. Oh iya ini saya taruh kick off-nya di sini. Hmm, hmm, hmm. Kalau mau kick off-nya dipindah ke atas ya bisa juga. Ya, ya, Ntar ya. dulu. Hmm, Iya sih, menurut saya kayaknya kick off-nya di yang output satu 2 aja, Pak. jadi kalau di sini berarti langsung ke ini kali ke consultation workshop yang ini, terus baru jadi pertama ke kelompok kecil, kelompok besar. Mm-mm. Kelompok besar ini bukan ya ini tuh kayaknya akan jadi seri activities gitu. Ini seri Oh, nih. rangkaian itu ya, Pak. Ya, Serangkaian series of activities. ya.
kurang lebih itu prosesnya seperti yang kita rancang di IKI. Kita bisa pakai yang di IKI sih untuk ngitung kebutuhan anggaran tuh. Hmm. Itu akan jadi template proses aktivitas konsultasi yang kita lakukan gitu. Hmm. Terus eh, nah yang di sini tuh aktivitasnya banyak nih. Ini Hmm. saya ambil dari tabel-tabel ya. Hmm. Ini kalau yang ini kan eh, konsultasi yang kita lakukan. Hmm. Kalau ini adalah kita hadir di mana-mana gitu. Kayak kegiatan advokasi ya, gitu. Engagement lah gitu. Oh. Terus ini developing is investment financing strategy document. Ini khusus karena ini perlu konsultan sendiri nih Hmm. yang paham gitu Hmm. soal loan dan lain sebagainya. Terus ini alignment ini ya saya juga sorry saya tadi lupa bilang. Alignment ini saya bikin secara umum ya karena nanti cakupannya itu adalah pengelolaan sampah, Oh. pangan, climate ya apa GRK ya. Hmm. Terus apa sebetulnya ini udah kita mulai kerjain di kajian yang Bapak Rida gitu. Hmm. Pathways itu yang ini kan ya, apa namanya? Spaghetti chart itu kan ya, Pak? Kita Spaghetti chart yang Heeh. itu kan yang ada yang merah, kuning, hijau gitu. Ya, 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 betul. Namanya spaghetti chart itu. Iya, betul. Spaghetti chart. Oke. Terus ini draft untuk COP ya. Terus yang final ini prosesnya panjang. Ini ada eh tadi ya financing strategy. Dari financing strategy kita bikin work plan and budget planning gitu. Hmm. Atau sebaliknya atau proses yang ini gimana sih coba mungkin Yobel punya ide. Terus kita proses sinkronisasi dengan perencanaan dokumen perencanaan, Hmm. terus memfinalisasi. Nah, terus ada beberapa aktivitas yang saya usul masuk sini, yaitu eh ini financing strategy itu udah kayaknya ya. Ini masuk ke kegiatan udah di atas. Hmm. Investment proposal align with law and benchmarking. Ini juga masukin ke kegiatan. Hmm. Cuman saya masih belum paham investment proposal itu apa ya, diskusinya di mana nih ya, bentuknya gimana? Karena ini kita belum belum tahu yang namanya investment portfolio tuh kayak gimana bentuk akhirnya gitu. Kita kan Hmm. biasanya ngurusin pembiayaan pemerintah ya. Makanya perlu ada tenaga ahlinya yang tahu soal loan dan lain sebagainya. Hmm. Ya. Sebetulnya bisa Buria, bisa si Pagan itu, Oh ya. atau dua-duanya. Tapi Buria itu ternyata sampai tahun depan dia masih sibuk dengan ISWMP, jadi kayaknya dia nggak bisa intens. Hmm. Terus penghitungan metan juga masuk ke sebagai aktivitas gitu. So, seperti Yang aktivitas yang outputnya apa, Pak? uh, uh, aktivitas dari output yang portfolio terakhir ya Oh, final oke. Oh iya, gitu. iya. Final. Dari output yang ketiga. Hmm. Nah, kalau kita mana ini ya. Kalau kita lihat sebentar ya, Oke, oke, Pak. arsip. Yang arsip kita beres sampai activity satu terus saya goreng telur dulu. Oke, Pak, oke. eh jadi kalau yang activity satu tuh kayaknya udah. Terus ini nih, yang ini work plan budget planning ini Hmm. saya usul masuk sebagai bagian aktivitas dari output tiga Oh. itu di outcome satu gitu. Hmm.
Nah, baru output duanya ini, yang ini nih, gitu. Yang ini tadi saya belum beres ngedit, Hmm. gitu. Yang ini ya, technical assistance. Ya, Hmm. cuman ini harus dilihat supaya nggak terlalu dalam gitu ya, karena supaya jamnya nggak terlalu banyak gitu. Ya. Seperti itu. Tapi saya lihat sepintas sih udah lumayan pas sih. Cuma saya nggak tahu waktu pas pertama baca saya mikirnya gimana, tapi kayaknya udah lumayan pas. Kan short term action plan yang urgent, ya kan? Hmm. Terus tadi ada anggaran tahun depan tuh 2026 Hmm. saya Hmm. tambahin ya. Ya. Assisting in mobilizing resources including maximizing potential ini eh dan macam-macam lah ya gitu. Hmm. Jadi kelihatannya ini semua sih bisa masuk gitu. Nah, jadi saya pikir bisa nggak di apa namanya dirapi di nanti digabungkan ke sini gitu. Sementara pakai file berbeda dulu ya log frame-nya ya Ya, ya. supaya nggak nge-lag gitu. Hmm. Seperti itu. Oke. Nah, sebentar ya saya break dulu ya. Ya, siap-siap. Ini mau saya langsung pindahkan aja yang Ya, tadi. kalau sambil nunggu bisa langsung dikerjain. Oke, oke, siap Pak. Habis itu kita bahas bagian yang lain coba. Ya, nanti Boleh. harapannya ada Piki karena Iya, untuk bantuan Piki sebenarnya nulis. Nanti harus berulang berarti. betul-betul. Hmm. Sambil coba kontak Pak Kiki lagi ya. Hmm. Technical assistance itu masuk di output 1.4, betul nggak? Outcome satu. Atau dia outcome yang berbeda? Yang apa? Yang Sorry. technical assistance for urgent needs. Itu masuk ke outcome 2 Outcome semua. 2. Oke. Jadi kita Out- kan cuma punya 2 outcome kan? Iya, betul. Oke. Draft yang udah ada di outcome 2 di dokumen log frame itu berarti dihapus aja ya, Pak? Hmm. Oke. Nggak tahu itu eh ya apa? Saya lupa lagi kenapa kita bikin gini ya dulu. Coba kayaknya pas lihat bagusan yang Jobel lah. Oke. Memang kemampuan narasi. Iya. Oke, oke, oke. Ini berarti output 2 ya. Output 2.1. Jobel itu berkembang karena dia gaul sama orang-orang yang levelnya Iya. tinggi. Orang gaya ya, Pak. Mm-mm. Bener. Tadi yang perhitungan metan emisi reduction itu masuk di output 1.3 berarti ya, final low M. Betul nggak, Pak? Eh, ya, Oke. penghitungan emisi kan? Iya, betul. Perhitungan emisi. Mm-mm. Oke. Enggak. Si- Ini. Updating methane emission. Kalau yang hmm, saya share screen dulu ya Pak, biar. Kalau ini kan ada
yang co-development of Bandung with Law and Partner itu jadi output atau ini nggak jadi, Pak? Sorry, gimana? Ini kan output yang untuk outcome satu kan ada 3 output, betul kan ya? Ya, Kalau yang co-development ini berarti nggak jadi ya? yang apa tuh? Co-development of Ah, Bandung. ya ya, co-development ini jadi semua yang kegiatannya ongoing, consultation sama pemerintah pusat, law M partners gitu ya. Saya masukin jadi output itu gitu. Oh, Ntar dulu, kok di bawahnya ada lagi ya? Terus terus iya. tadi. Ntar ya, kayaknya salah. Taruh apa gimana? Ntar dulu. Eh, Co-development. Oh, sebentar. Sebentar. Oh, eh ini apa nih? nggak, ini tadi saya ini apa namanya? Yang ini ya, activity 311 itu Oh, masuk ke output yang sini nih. deliverable, ya Masukin kan? ke yang ini nih. Ya, oke oke oke. Outcome, masukin di bawah outcome. Ah, sebentar Oke. ya, saya lihat struktur yang si Obel ya, kayak gimana. Oke. Eh, oke. Salah saya ya. Tadi dulu. Output. Dia tuh outcome-nya ada berapa dong? Ini kok output. Outcome-nya 2 kan? Ah, oke. Saya baru baru paham sekarang. Gini, Hmm. di Obel kan ini output kan, provision of technical assistance, ya Bentar, kan? mana? Bentar, Pak. Di yang mana? Di yang arsip, Ah, ya, ini. ya, ya, coba mana? Saya di dokumen log frame Nah, kamu sekarang masuk ke dokumen yang Bandung. ya. Nah, ini kan yang Archive. output ini kan disebutnya output nih, ya. Ya, output Output. 3. Nah, ini harusnya kita jadi yang di bawahnya ini adalah output. Ini nanti outcome-nya udah kita tulis. Outcome 2. Outcome 2 ini di bawah jadi output di bawah outcome 2. Coba taruh dulu gitu. Nanti kita explore gimana activity-nya. Jadi ini bukan activity tapi jadi outcome gitu. Yang ini nih, Ini. yang ini bawahnya. Yang activity itu yang kamu udah taruh, itu tuh output jadinya gitu. Yang di sini nyoba nulis activity, Ya. itu jadi output. Oh, oke. Soalnya misalnya kan gini, memberikan technical assistance bla 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 gitu ya. Hmm. Kegiatannya apa nih untuk memberikan technical assistance ini gitu? Hmm. Ada workshop atau engagement atau apa gitu kan? Oh, oke. Tapi, Identify, mengidentifikasi immediate bottleneck eh ini kan pasti serangkaian aktivitas kan sebetulnya gitu. mm-mm. Betul nggak? Iya. Tapi outputnya apa, Pak? Hmm? Ini kan aktivitas bahasanya. Ya ini sekarang jadi output namanya semua output satu, output dua, output tiga gitu. Oh, oke oke. Eh, hmm. Atau kita kok coba 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 ini coba ada yang bisa digabung nggak ya, Ntar ya. Kan ini kan outputnya eh outcome tuh ya coba ya outcome. Hmm. Outcome-nya kan memperkuat kapasitas dan political commitment ya. Mm-mm. Hmm, coba kita lihat dulu. Yang CEO Bell. Atau ini dijadikan sebagai aktivitas tapi outputnya kita bikin gitu ya. Iya, saya pikir juga gitu, Pak. Karena bahasanya itu kan masih bahasa kegiatan ya, Pak.
Yang terkait peningkatan kapasitas, itu kan peningkatan kapasitas ya. Ya. Jadi coba keywordnya satu peningkatan kapasitas, satu political commitment gitu ya. Building political momentum atau apalah nanti namanya. eh Coba ya. Hmm. Tadi namanya adalah output itu kan bisa hasil, bisa service kan ya, Hmm. kata Hmm. benda service. Jadi service-nya itu technical assistance for urgent needs, itu service kan, technical assistance for urgent needs. eh Technical assistance for urgent needs itu adalah finalisasi ini yang activity satu. Pak David mau share screen Kak, Pak? Terus saya juga mas jadi lagi nge-lag nih, bentar ya. Oke. eh Kalau gitu saya harus bikin dulu, percuma kita diskusi kelamaan. Iya, sepertinya Pak. Iya, tapi benar, ternyata nggak bisa kayak gitu. Saya mau simpel tapi ternyata nggak cocok. Ya udah, saya ini dulu deh, saya kerjain dulu yang bagian yang bawah ya. Oke. Yang atasnya udah bisa dirapihin. Nanti perlu diskusi sama Piki tentang ini yang activity satu rencananya kayak gimana, activity dua rencananya kayak gimana gitu ya. Hmm. 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 Dari situ kita bisa bangun narasinya diambil dari notebook LM, terus kita Hmm. perkuat. Nanti tinggal bagi tugas gitu, mana yang perlu Piki, mana yang perlu Hmm. apa, perlu sama kamu, sama yang bisa sama kalian gitu. Hmm. Hmm. Nah nanti itu kalau narasi kan tujuannya untuk ngisi yang ini kan, tabel-tabel yang di main body-nya kan, yang kita jadikan, tabel ini kan saya nanti lampiran kan gitu. Ya, Tapi tabel utamanya ini ada banyak kata-katanya ini, betul gitu. deskripsi ya. Mm. Hmm. Oke. Eh, tapi kita udah bisa ngisi outcome, Ya, eh, ini, terus apalagi sih bawahnya tuh, metodologi dan timeline ya, metodologi ya. Nanti ya, metodologi nanti baru kita bisa bangun narasinya setelah kita diskusiin ini, diskusiin, harus activity. share screen dulu ya. Metodologi baru kita bisa bangun narasinya setelah kita mendiskusikan ini. Ini namanya apa? Tabel objektif dan output ya apa? Namanya judulnya apa nih? Spesifik objektif dan output lah gitu ya. Hmm. Terus tapi bagusnya diskusi ini ada Piki nih. Iya. Jadi kita bisa langsung brainstorming gitu. Jadi ini lebih ke brainstorming, nanti dari hasil brainstorming itu dirumuskan gitu. Hmm. Oke. Nah, lalu kita mesti lihat yang atas-atasnya nih, Ya, perkembangannya seperti apa yang kita nih. ya, ya, ya. Mana sih yang kita ini ya? Nih, Hmm. sorry. Nanti tabel-tabelnya sih udah bisa kalian masukin ya ke sini, tapi teksnya belum ada gitu. Ya kan? Ya, ya, betul. Nah, ini mungkin saya perlu dijelasin perkembangan bagian atasnya kayaknya. Ya, Terus nanti dari hasil ini kita harus bikin program kerja gitu. ya. Sampai Gabriel kan, finalisasi gitu ya, Pak. kenapa? Sampai finalnya. Iya. Program kerja final. Ah, tapi bentar ya, saya mau ngambil minum dulu. Oke, oke.
Hmm. Ya, coba ceritain deh perkembangan bagian Oke, atasnya kayak gimana. oke. Benar. Oke. Nah, em, pertama, em, ini kan di atas ini ya, apa namanya, per, eh, ada penjelasan konteks dan justifikasi. Kenapa kemudian kita apa namanya submit TA gitu ya. Tujuan tujuan kita submit TA nanti akan dijelaskan di bagian ini. Makanya di sini masih masih dalam kurung sih, belum belum narasi utuhnya gitu ya. Terus di bagian konteks ini ada beberapa poin. Yang pertama, em, deskripsi engagement antara law and partner dengan pemerintah lokal. Di sini kemarin udah ekstrak dari apa namanya? Kemarin tuh dari policy brief yang di dalamnya ada cerita YPBB sudah engage dengan Kota Bandung sejak 2014 gitu ya, dan masuk di isu persampahan dari 2005 gitu. Nah, ini udah diekstrak dari situ. Tapi ada tambahan dari Yobel untuk lebih tajam terkait dengan Perda sama Perwal yang sekarang gitu. Apa mandat yang gitu ya, kritis dari Perda sama status dari Perwal sekarang gitu. Dan itu kan ada kaitannya dengan nanti kita di LOM. Jadi itu perlu dijelasin. Ini masih belum dijelasin sih, baru baru apa namanya, poin-poinnya aja yang perlu ditambahin dalam narasi tersebut kayak gitu. Nah, ini dari Yubel ya, mandat dari Perda apa aja yang kepakai dan kenapa nggak implemented itu perlu dijelasin di dalam sini gitu. Ini belum saya follow up sih yang dari Yobel ya, udah dari 5 Agustus, tapi saya masih apa namanya, kemarin tuh minta dijelasin dari tim ini ya, apa namanya, advokasi kebijakan soal status Perda sama Perwal gitu. Ya, langsung aja Al ini. Jadi mandat utama ya Hmm. dari ini tadi Hmm. jadi Perda Kota Bandung itu saya pernah nulis di mana ya lupa. Pokoknya gini, Perda Kota Bandung ini adalah perda pertama di Indonesia yang mengamanatkan adanya pengumpulan sampah terpilah oleh pemerintah. Hmm. Jadi clear bahwa tanggung jawab pengumpulan sampah itu oleh pemerintah dan Oh, harus terpilah gitu. ya. Nah, eh, memang pelaksanaannya menjadi hambatan pengumpulan terpilah itu menjalan 100%, itu terjadi karena ketidaksiapan kelembagaan gitu. Hmm. Hmm. Dan ada kaitan juga sama pendanaan pastinya. Jadi eh, tapi bukan kebutuhan dalam bentuk suatu fasilitas sebetulnya. Jadi hambatannya adalah lembaga DLH ini terlalu kecil, sementara kalau kita mau pengumpulan terpilah, maka sumber sampah yang harus diawasi itu adalah mungkin sekitar 600.000 rumah tangga dan berbagai bentuk sampah lainnya ya, komersil, sekolah gitu ya, Hmm. rumah sakit gitu. Jadi manajemen sangat kompleks. Nah, DLH ini pemerintah kota itu tidak siap untuk mengimplementasikan itu gitu. Nah, jadi eh, yang dilakukan akhirnya yang bisa berjalan dalam tahun-tahun setelah 2018 Perda itu terbentuk gitu ya. Itu adalah kalau di sebelum Perda ini ya PBB sudah mengembangkan model gitu ya. Itu kan juga harus masuk ke sini ya, mengembangkan model pengumpulan terpilah itu dari kita gitu ya, dan sudah diadopsi di Perda ini dalam bentuk pengumpulan terpilah dan sudah diadopsi oleh Pemkot sebagai standar pelaksanaan pengelolaan sampah di kawasan, khususnya yang rumah tangga ya gitu.
Nah, setelah perda itu berjalan, kita terus melakukan asistensi teknis ke Pemkot itu untuk membangun kerangka dari peraturan wali kota agar ada panduan teknis gitu ya, Hmm. dan membantu Pemkot untuk mengembangkan model gitu ya, Hmm. yang mereka jalankan sendiri. Dan kita bisa lihat, nanti bisa kasih lihat datanya atau bisa nempelin grafiknya di sini, bahwa sejak tahun 2018 itu udah meluas sebetulnya oleh Pemda penerapan uh, model yang kita bangun. Hmm. Dan itu penting untuk disampaikan. Hmm. Sudah mencapai, pokoknya kalau nggak salah sudah lebih dari 100 ribu orang kalau nggak salah ya. Grafik yang biasa dipaparkan pada feed di Hmm. Nah, Oke, itu kan menunjukkan scale up ya, ya. gitu. Nah, uh, lalu kita juga membantu Pemda atau mendorong Pemda untuk membangun uh, governance dari kalau untuk sumber-sumber sampah non rumah tangga. Dan Perda itu juga bagian dari critical mandate dari Pemda, dari Perda ya. Saya nggak tahu seberapa panjang kita bisa jelasin ini ya, tapi saya jelasin aja dulu ya. Hmm. Jadi dan saya nggak tahu teman-teman di tim yang kalian tanya ngejelasin gini nggak, karena harus high level kan, nggak bisa teknis gitu. Ya, benar-benar. Jadi eh, salah satu bagian kritis juga dari Perda itu adalah bahwa kawasan berpengelola, jadi kawasan komersil dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai kawasan yang harus bisa mendanai sendiri seluruhnya dan mengoperasikan sendiri, baik oleh diri sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga gitu, di bawah Hmm. pengawasan dari pemerintah daerah. Itu yang disebut kawasan berpengelola ya, tapi jangan masuk sini kawasan berpengelola, pasti bingung orang bacanya. Oke. Nggak sesuai konteks. Tapi ini kalau kita mau bilang, ini adalah, kalau di sini kita sebutnya adalah semua bulk waste generator gitu ya. Itu sebetulnya sudah ada tata caranya gitu, sudah ada aturannya gitu. Hmm. Nah, di mana mereka harus bisa membangun kerjasama B2B dengan perusahaan yang berizin. Dan itu tuh sudah diamanatkan di Perda sebetulnya. Hmm. Bahwa harus ada jadi perusahaan pengelola sampah berizin gitu ya. Hmm. Harus ada perizinannya, karena itu memang dari diatur di nasional. Nah, sekali lagi, ini terhambat karena ada perubahan peraturan di nasional dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Oh. Dan ini ada proses adjustment yang lama gitu. Eh, Sehingga akhirnya proses itu macet gitu ya. Hmm. Plus yang nggak bisa kita masukin sini, sebetulnya juga ada kepentingan dari oknum-oknum UPTD yang udah keburu berbisnis ya dengan kawasan komersial, tapi itu nggak usah diangkat di sini. Itu juga jadi hambatan. Hmm. Tapi ya kita udah mulai terus melakukan dorongan-dorongan agar TLH itu terus membangun ekosistem bisnis bagi kawasan yang tadi ya bulk waste generator itu gitu ya, sehingga pengusaha-pengusaha lokal itu bisa berkembang gitu. Itu juga prosesnya panjang gitu. Hmm. Em, tapi sekarang DLH itu sudah mulai punya sistem pengaturan perizinan yang nanti kita akan buat basis lebih kuatnya di Perwal gitu, Hmm. gitu. Dan di PRT baru ya. Tapi sudah punya perizinan dan sudah mulai melakukan kerjasama dengan badan-badan swasta gitu ya. Hmm. Termasuk badan-badan swasta ini, ya, swasta-swasta ini mulai secara resmi melakukan layanan kepada kawasan-kawasan yang tadi ya bulk waste generator itu. Jadi sudah sampai situ, tapi dasar hukum dan tata caranya harus kita terus perbaiki
di perwal yang sekarang berjalan pada tahun ini sama perda baru gitu. Udah baru. Nah, kalau yang rumah tangga, balik ke rumah tangga, tadi kan masalahnya adalah untuk sampah rumah tangga itu amanat perda memang pemerintah kota yang melakukan layanan langsung ya, gitu. Hmm. Agar bisa melakukan pengawasan langsung ke setiap rumah bahwa dia memilah apa enggak. Makanya pengumpulan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Tadi tidak ada ketidaksiapan kelembagaan. Ya, Nah, YPBB eh, mendorong kepada teman-teman di ISWMP ikut membantu lah, ikut mendorong ya kepada ISWMP, kita sebutkannya di sini gitu ya. ya, Karena World Bank itu bagian dari Law and Partners juga. Untuk membantu pemerintah membangun eh, kerangka dan aturan kelembagaan yang sekarang sebetulnya sudah ada draft perwal UPTD BLUD itu, ya, oh di ya mana benar. tujuh tujuh perwal itu adalah tujuh dari tujuh UPTD itu, enamnya itu adalah UPTD yang akan melakukan pengumpulan terpilah gitu. PTD SWK ya Pak. Ya UPTD SPK gitu. Nah, memang masih ada hambatan, masih ada bottleneck gitu. Bottlenecknya adalah ketidaksiapan tenaga pegawai pemerintah yang bisa memegang lembaga itu saat ini. Hambatannya di situ. Oke. Nah, jadi nanti di action kita harusnya adalah kita, makanya kita ada nanti di proses, kita mesti tambahkan ya, memang sambil nih ingat juga di yang di outcome 2 itu bahwa kita juga harus melakukan membantu debottlenecking dengan pemerintah pusat gitu. Hmm. Karena pemerintah pusat itu harus memfasilitasi gitu agar agar eh, Pemda ini bisa mengalokasikan orang gitu. Karena ada hambatan dari sisi jumlah ASN gitu ya. Hmm. Jumlah ASN salah satunya batasannya dari pusat dan pasti juga ada anggaran daerah yang menjadi masalah ya gitu ya. Hmm. Tapi ini harus harus ada pembinaan lah dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota gitu agar bottleneck ini bisa diatasi. Nah, itu kita upayakan juga gitu. Jadi debottlenecking ini mencakup juga diskusi dan permintaan asistensi dari pemerintah pusat gitu. Jadi hambatannya di situ tuh tadi. Oke, oke. Dan juga YPBB ikut terlibat ya sebagai tenaga ahli dalam proses pembuatan perda dan perwal yang sedang disusun. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Pak David mau nanya, Pak. Eh, Perdanya ini kan mau disusun perda baru ya, Pak. Mm-mm. Jadi perbedaan perda lama dengan perda baru tuh di bagian apa, Pak? Oke, perda baru yang sedang kita dorong Hmm. itu em, perkembangan yang akan signifikan adalah bagian pengurangan, Oh iya. gitu. Bagian pengurangan, di mana pengurangan itu termasuk juga daur ulang dan pembatasan timbulan sampah organik ya, Hmm. gitu. Termasuk sampah makanan, sisa makanan layak konsumsi manusia harus diapakan, gitu ya. Hmm. Jadi kebijakan yang lebih komprehensif tentang pengurangan, gitu ya. Lalu eh, kayak tadi kelembagaan yang sudah kita kaji lebih jauh itu akan masuk ke situ mengenai UPTD BLUD, UPTD SWK gitu ya. Hmm. Hmm, lalu sanksi ya, penegakan hukum dan sanksi itu akan Oh. diperkuat. Lalu integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Hmm. gitu. Oke. Ini versi tim ahli. Nggak tahu nanti kalau udah masuk ke Pemkot
Gitu. Oh, oke. Yang didorong ya. Udah lama nggak Jadi, ada rapat soal ini. Karena saya sibuk ini nih. Yang lain sibuk, saya juga sibuk. Kalau saya sibuk, akhirnya nggak jadi ada apa-apa. Saya kan lagi bikin proposal-proposal nih, jadi ya. berapa minggu vakum. Oh, mm, oke. Ada lagi Pak soal perda payroll. Udah kayaknya itu yang kan nggak harus ceritain yang semua ya. Ya, ya. Gede itu juga nggak tahu teksnya cukup apa enggak. Terus apa lagi? Oke, terus itu tambahannya ya. Terus nanti ini perlu ditambahin soal kaitannya sama tadi mungkin udah beberapa dijelasin Pak David ya, yang nanti kaitannya dengan aktivitas yang akan kita lakukan kan. Salah satunya tadi ya untuk apa namanya yang salah satu yang jadi output dan aktivitas gitu dari atau tantangan yang tadi ada kayak gitu. Terus em, ini penutup. Nah, untuk yang diagnosis methane emission kemarin udah ngambil dari dokumen report yang zero waste zero emission sama merit. Em, tapi di sini apa namanya? Data-data yang di ZWZE itu juga udah masuk ya, yang apa namanya, kalau under business as usual skenario Bandung itu bakal apa, berapa emisinya gitu ya, potensi yang apa, dikurangi emisi sama yang masih BAU gitu. Tapi di sini Yobel nambahin eh, yang perlu ditambahin potensi sebagai target low M. Nah, ini saya nggak tahu Pak, ini dari mana ya kita ngambilnya, atau kita mau menghitungnya gitu Pak, atau datanya ambil dari mana gitu untuk potensi sebagai target low M Apa yang dimaksud dengan potensi sebagai target low M ya? yang ingin dikurangi lewat low M. Oh ya, bentar, pikir dulu. Sambil ngambil ini ya, ngambil nasi. Oke Pak. Oke. Hmm. Betul nggak ya kalau kan di merit itu ada perhitungan di mana kalau kita benar-benar banning organic waste ke TPA itu bakal mengurangi 70% emisi di 2030. Betul nggak kalau itu yang jadi target low M, Pak? Hmm. Ya, itu mesti dicek lagi ya. Itu baru perhitungan awal dari Bu Ainun. Hmm, Tapi hitungan terakhir memang seperti itu sih. oke. Yang udah masuk, karena kan itu masuk ke policy brief merit ya, kalau nggak salah ya. Ya, ya, itu masuk ke policy brief merit. Jadi karena produk resmi, kita bilang estimasi saat ini, gitu. Oh, oke. Low hanging fruitnya ada lagi nih. Kota Bandung ada krisis TPA, gitu ya. Hmm, ya. Terus kita kita udah berproses panjang. Ini juga harusnya masuk di atas tuh. Hmm, eh Engagement ya, engagement. Saya nggak tahu ada masuk belum di engagement bahwa ada kebak eh, sejak tahun 2023 kita udah campaign banning organic waste ke TPA, gitu. oh, iya betul, betul, betul. Kemudian diperkuat ada kebakaran, gitu ya. Hmm, Dan ini engagementnya dengan pemerintah provinsi, gitu ya. ya, Tapi berpengaruh ke kota, gitu. ya. Jadi setelah ada kebakaran lebih kuat lagi dan secara tanggal 1 Januari, bulan Januari pas 1 Januari ya, 1 Januari 2024 ada secara resmi instruksi gubernur untuk melarang.
sampah Mm-mm. organik ke TPA. Mm. Walaupun penerapannya masih struggling gitu ya. Ya. Tapi sejak itu, sebetulnya Kota Bandung itu udah berusaha mengurangi gitu. Cukup signifikan gitu ya. Mm. Nah, kita bisa kasih lihat nanti perbandingan komposisi sampah sebelum kebakaran dan setelah kebakaran. Gitu. Mm. Tapi komposisi sampah yang dilihat di TPA ya, gitu. Mm. Kalau yang setelah dari Project Merit mengukur lagi sampah yang masuk ke TPA. Jadi kita bisa lihat ada perubahan. Itu adalah tanda-tanda bahwa momentum pengurangan sampah organik ke TPA itu udah terjadi gitu. Dan itu tuh adalah bagian dari proses advokasi kita gitu ya, ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi gitu. Itu gimana bisa tuliskan di sini. Lalu nanti itu akan nyambung dengan bagian yang bawah tadi. Bagian yang bawah tadi akan kita bilang bahwa dengan memanfaatkan momentum regional yang ada gitu ya, Mm. memang low hanging fruitnya adalah yang penting sampah organik itu tidak ke TPA Mm. dan diolah di sumber gitu, diolah di luar TPA gitu. Dan ini perlu proses koordinasi dengan antara pemerintah provinsi dan kota sebenarnya gitu. Mm. Jadi makanya kita perlu bilang bahwa dari di atas bahwa kita juga engage cukup mendalam dengan pemerintah provinsi gitu ya. Iya. Karena situasi Kota Bandung memang sangat tergantung dari regional gitu. Iya. Iya. Nah, itu perlu dimasukin juga Mm. sehingga nanti di yang outcome 2 perlu masuk juga berarti kita asistensi juga dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah provinsi gitu. Oh. Selain dengan pemerintah pusat untuk debottlenecking ya Mm. gitu. Karena provinsi perlu membantu agar Kota Bandung dan Cimahi bisa mengolah sampah tidak hanya di areanya tapi di luar gitu. Itu perlu bantu kok ada pembantuan koordinasi regional gitu. Jadi pengurangan sebagian besar yang akan terjadi selama durasi ini adalah pengurangan yang terukur di sampah yang masuk ke TPA Mm. gitu. Tetapi kita perlu jadi catatan bahwa kita ada ada roadmap yang sudah kita bahas gitu ya. Satu, integrasi dengan pangan. Itu perlu kita tulis ya. Karena Mm. ini juga akan mengurangi emisi dari sektor pangan gitu ya. Mm. Yang kedua adalah perbaikan improvement ya dari pengolahan sampah organiknya gitu. Agar emisi metananya juga semakin berkurang. Dan itu akan masuk ke dalam low M gitu ya. Mm. Mm. Dari sisi paling enggak dalam 5 tahun itu sudah ada improvement kajian modeling gitu seperti itu. Kajian modeling kalau bisa improvement gitu. Mm. Jadi lo kalau disimpulkan ya low hanging fruitnya adalah emisi yang terukur di TPA, tapi juga akan mulai terjadi dari integrasi pangan. Integrasi pangan itu tadi akan terjadi dari terjadinya sisi pangan lokal yang akan mengurangi emisi dari Tambah makanan. rantai pangan gitu ya. Mm. Terus yang Ya. kedua, yang satu lagi adalah perbaikan uh, metode pengolahan sampah organiknya sendiri gitu ya. Sehingga Mm. emisi metana dari composting, dari digesting itu akan berkurang banyak. Mm. Akan mulai berkurang lah. Paling nggak udah ada trajektori ke sana lah gitu ya. Ya. Tapi target paling dekat adalah itu supaya nggak masuk ke TPA. Mm. Oke. Untuk yang provinsi tadi, ternyata ini udah ada sih Pak, udah ada narasinya yang di bagian atas. Oh ya, sip. Cuma tinggal dicek lagi sih nanti apakah ada yang perlu ditambahin atau enggak. Hmm. Oke. Hmm.
Udah ya berarti itu masih ada lagi nggak Pak terkait dengan potensi target low end? Udah. Udah. Oke. Lanjut ke yang tata kelola ya, characterization of waste sector governance arrangement. Ini tuh sebenarnya kemarin nggak banyak. Kemarin ini inputnya dari policy brief yang untuk wali kota ya, untuk apa namanya kondisi existing tata kelola di Kota Bandung. Terus ngambil dari yang em, apa namanya? Oh, nambahin soal peran Bapperida untuk perencanaan makro. Nah, ini kemarin ngambil dari dokumen KAK, TOR internal yang ini ya, sinkronisasi RIPS sama RPJMD udah Hmm. masuk dari sini, udah masuk di sini. Terus cuma ini belum eh, apa komennya dari Yobel nih nambahin soal gap yang lagi dikerjain ya, frame this as a gap. Jadi kaitannya sama perda yang tadi ya yang kita apa namanya perda yang baru gitu ya. Jadi eh, apa namanya jadi gap yang perlu di framing di sini kayak gitu. Kan Oh, ini ya kan ini cerita tentang kondisi existing ya Pak. Jadi ya, ya, ya. perlu masukin gap itu gitu di sini buat Berarti cerita. yang kita bahas tadi, Al Mm-mm. masuknya mending ke situ. Supaya Ah, yang bagian engagement iya. ini nggak terlalu panjang. Ah, iya Engagement betul fokus betul. pada engagement Oh gitu. iya. Betul betul Kita betul. terlibat di Perda, di Perwal, terus kita terlibat di mula-mula kita sejarahnya tuh ya, Hmm. kita membangun forum BJBS gitu kan. Hmm. Dari Hmm. forum Betul. BJBS terlibat dengan Pemda, Hmm. dengan DLH itu udah dimulai dengan pengembangan KBS, Hmm. pengembangan berbagai kajian yang Hmm. kemudian dan juga pengembangan master plan. Hmm. Fondasinya itu semua dibangun sebelum tahun 2018. Di Oh, tahun 2018 itu terjadi Perda kan. ya. Habis Perda memang ada beberapa berbagai kesulitan, kita juga bernavigasi terus memberikan asistensi seperti saya ceritain tadi gitu. Ya. Jadi itu dibuat jadi cerita historical kali ya tentang engagement Hmm. kita Oke. gitu, Ya. dengan Kota Bandung, lalu dengan provinsi gitu ya. 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 Terus eh, karena provinsi yang mengatur regional dan akhirnya itu berpengaruh ke engagement kita dengan provinsi berpengaruh pada Kota Bandung. Hmm. Dan kita perlu menekankan bahwa pada Flow M ini kita nggak bisa hanya dengan kota, pasti kita harus juga dengan provinsi. Hmm. Ya. 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 Oke. Sip. Makanya kita perlu audiensi provinsi. Iya ya. Ini perlu dilakukan segera juga berarti Pak. Mau di. Kelihatannya gitu ya, kita terus bangun momentum, soalnya ini waktunya udah tambah mepet kan di bulan Agustus. Betul. eh tapi bukannya kemarin tuh kita udah audiensi ke provinsi ya Pak. Tapi belum sampai sini ya. Baru merit doang ya Belum, Pak. belum. Hmm. Oke. Terus kita harus sudah mulai ngomong strategi cadangan dengan Iya. provinsi. Dan Hmm. provinsi itu bukan hanya ngomongin low M sih, ngomongin yang smack juga. Oh, iya oke oke oke. Oke, ini kaitannya sama work plan kita ke depan, berarti perlu ada satu rapat khusus bahas alternatif yang Cimahi dan provinsi berarti ya Pak. Kan tadi Mm-mm. Cimahi juga sempat disebutkan ya. Karena kita kalau ada dua tuh kita bisa punya cadangan ya. Iya, Kalau benar. yang di sini lambat, yang di sini dipercepat gitu. Betul betul betul. Oke. Terus membuat kompetisi juga. Hmm. Hmm. Dan sesuai dengan strategi PBB sih kita mainnya regional sekarang. Iya, iya, iya. Karena seperti Jokowi kan, kalau jadi presiden bisa memperbaiki Jakarta, Iya benar. perbaiki Kota Bandung harus jadi dari provinsi, nanti memperbaiki provinsi harus dari nasional gitu. Hmm. Hmm. Logika itu benar, Iya, cuman bahwa terus dia nggak bisa ya nggak tahu kenapa. iya. Oke.
Oke. Ada lagi Pak soal ini? Hmm, Lanjut dulu. ya, Eh, lanjut di yang selanjutnya tuh kaitannya sama kebijakan yang relevan terkait dengan pengolahan sampah dan mitigasi metan. Ini di sini tuh cerita tentang kebijakan apa aja yang udah ada dan yang sedang dibangun atau disusun gitu ya. Kemarin udah yang apa namanya sempat diskusi sama tim TKPS sama advokasi kabupaten kota, ada daerah sama Ray. Kemarin kita udah tanya-tanya ya soal kebijakan apa aja sih yang ada gitu. Dan ini udah diekstrak dari policy brief yang buat wali kota kemarin. Kan di situ juga ada ya yang cerita kebijakan apa aja yang ada, dokumen-dokumen kebijakan, eh, produk kebijakan apa aja yang sedang dibuat, dokumen perencanaan apa yang juga sedang disusun juga gitu. Nah, kemarin sebenarnya ada satu masukan. Kalau ini saya cerita masukan dari Yobel dulu ya. Kalau di sini perlu ditambahkan eh, narasi narasi penjelasan ya. Kenapa itu apa namanya penjelasan apa itu dokumen-dokumen yang udah ada, terus apa namanya kenapa kemudian dokumen itu tuh perlu disinkronkan, kemudian perlu dibikin baru kan, perdanya kan tadi ya perlu ada perda baru gitu. Nah, itu eh, perlu ada penjelasannya di sini, naratif intro yang existing sama to be leverage. Terus eh, yang kedua, apa namanya produk kebijakan tambahan yang sifatnya tambahan sama yang em, ya existing dan additional kayak contohnya eh, perwal yang 37 yang apa namanya pengurangan plastik sekali pakai sama permen LHK ini sebagai produk kebijakan tambahan gitu ya yang perlu dijelaskan juga karena berkaitan dengan em, pengolahan sampah gitu. Terus Ingup juga ya berarti tadi kan di atas juga ada ya soal larangan organik ke TPA gitu. Terus ini juga perlu ditambahin narasinya. Lalu yang ketiga adalah eh, regulasi yang masih ada gap gitu, regulation gap. Nah, di sini perlu dijelaskan juga kira-kira apa yang kemudian perlu ada. Contohnya tadi ya yang Perwal UPT DBLUD sebagai eh, gap juga yang perlu ada kayak gitu. Nah, itu terus itu dari Yobel dibagi tiga gitu ya si apa namanya bagi tiga kebijakan yang relevan. Yang tadi yang pertama berarti yang existing dan to be leverage, terus yang kedua existing dan additional sifatnya, terus yang ketiga eh, regulation gap gitu. Nah, terus ada masukan dari tim Edera sama Ray untuk memasukkan Jaksrada dan RTPS. Nah, ini saya nggak tahu Pak, apakah perlu dimasukin juga si Jaksrada dan RTPS ke sini? Perlu nggak ya kira-kira? ya ini menantang ya, karena kita harus menjelaskan sebetulnya secara keseluruhan kan, dari nasional ke lokal kan. Ya, betul. Si S2 tuh jelas ini singkat banget. Iya, makanya saya Eh, gimana nih? hmm. Ya kita pertama mesti bilang ya, bahwa di nasional itu, kalau tentang pengelolaan sampah itu ada undang-undang ya, yang Hmm, dibuat tahun 2018 gitu ya, hmm, 2008 gitu. hmm, Dan kemudian ada peraturan pemerintah. Ini seperti kayaknya harusnya ngambil dari itu, dari rencana dari ya master plan, dokumen master plan. Biasanya ada tentang Oh, master. regulasi. Oke. Jadi kan dia mau tahu peta regulasi kan. Iya, iya betul. Kalau pengelolaan sampah di nasional ada ini, kemudian ada undang-undang, kemudian Ya. dari undang-undang ini diturunkan jadi beberapa gitu ya. Kalau Hmm. yang terkait dengan organik kuat itu justru adalah Permen PU nomor Oh, 3 tahun 2013. Di sana ada tata cara tentang bagaimana operasionalisasi TPS 3R, TPST gitu ya. hmm. Pengumpulan itu operasional pengelolaan sampah itu ada di sana. Oh, Kalau oke. Permen LHK kan bahasanya plastik.
Iya. Sebetulnya nggak terlalu nyambung sama Oh, organik. Tapi iya memang kita benar-benar. bisa bilang ya, selain itu ada permen LHK yang bicara tentang sampah non-organik. Tapi kalau yang organik sendiri belum ada gitu. Oh, Ini memang kita lagi mau dorong gitu hmm, dalam kampanye nasional. Nah, harusnya ada yang organik. Tapi hmm, kalau tentang tata cara operasional, detailnya di Permen PU 3 tahun 2013 gitu. Nah, itu tentang norma-norma pengelolaan sampah. Lalu ada perencanaan gitu ya. hmm, Ada perencanaan. Nah, perencanaan dan pengukuran kinerja gitu. Ada dua hal gitu ya. Perencanaan pengukuran kinerja itulah mulainya dari Jaksanas. Kemudian hmm, ada Jakselda gitu ya. ya, Jaksanas terjemahkan jadi Jakselda provinsi dan jadi Jakselda kota. Dan kita bisa bilang juga ya PBB itu memang yang terlibat di pembuatannya gitu ya. Pada dasarnya kita yang buat sih gitu. Dan di Jakselda Kota Bandung itu udah ada fondasi sebetulnya koordinasi lintas sektor gitu ya hmm, dalam semua urusan termasuk organik. Nah, Jaksada inilah yang jadi ukuran kinerja gitu ya. Nah, ukuran kinerja ini dokumentasikan di mana? Di sistem informasi pengelolaan sampah. Gitu. oh, Itu juga perlu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia sudah punya sistem informasi pengelolaan sampah. Memang belum sempurna ya, tapi itu hmm, adalah proses ya. Sehingga sekarang pemerintah kota dan kabupaten itu harus selalu melaporkan kinerjanya dan dari situ akan dilihat. hmm. Gitu. Itu yang lagi dibangun di Merit fase 2 ya, Pak? Di Sistem Menit Fase informasi. 2 akan membangun pengembangan lebih lanjut. Ah, Integrasi antara sistem informasi pengelolaan sampah dan sistem informasi terkait dengan emisi GRK. oke. Dan sistem informasi pengelolaan sampah nasional dengan sistem informasi pengelolaan sampah daerah yang saat ini belum connect. Ah, ya, ya, ya. Gitu. Oke. Nah, itu PR Project Merit. Ya. Tapi kan dia perlu tahu ya, udah ada sistem pengukuran kinerja dan lain sebagainya. Dan Project Merit nanti akan membangun khusus yang organik gitu. Hmm. Seperti itu. Oke. Nah, eh, lalu di daerah dan di nasional, sekarang itu pengelolaan sampah itu sudah semakin naik prioritasnya di dokumen-dokumen perencanaan makro. Tuh. Hmm. Mulai dari rencana pembangunan sampah, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi dan kabupaten Ya. kota Hmm. gitu. Dan tingkat kabupaten kota, pengelolaan sampah itu udah jadi dikonsider cukup kuat ya di Kota Bandung dalam Perda Rencana Tata Ruang untuk membicarakan alokasi-alokasi lahan. Walaupun belum sempurna ya, tapi udah mulai ada pembahasan ke sana. Hmm. Gitu. Hmm. Petanya mungkin seperti itu ya, gitu. Hmm. Jadi nasional, eh, nasional dan daerah gitu ya, gimana koneksinya. Lalu eh, pengelolaan sampah dan aturan-aturan yang terkait, itu kan sebetulnya. Ya, betul, betul. Additional itu kan aturan terkait ya, gitu ya. Ya, ya, Gimana terkait. RIJ, RPJMD dan sebagainya gitu. Ya. Nah, lalu ada dokumen perencanaan lainnya yaitu rencana induk gitu. Rencana induk itu adalah rencana teknis bagaimana target-target pengelolaan sampah itu akan dijalankan gitu. Kita jelasin gitu aja lah walaupun sebetulnya chaos Oke, gitu. oke, oke. Terus apa lagi ya? Nah, itu backbone-nya. Terus aturan terkait betul ada instruksi gubernur ini merespon krisis, tapi kita kasih catatan bahwa ini belum terintegrasi pada aturan-aturan yang sifatnya eh, mengatur koordinasi dengan daerah karena instruksi gubernur kan bersifat internal provinsi ya gitu. Hmm. Tapi kita perlu catat bahwa
pemerintah provinsi mulai memberi perhatian pada sampah organik gitu. Dan itu mendorong kabupaten kota untuk memberi perhatian pada sampah organik. Hmm. Nah, lalu sektor lain ya jelasin soal yang aturan climate gitu. Oh ya, itu Ya, betul. aturan-aturan climate ini bisa lihat dari kerjaannya Yobel sama si siapa tuh yang Hmm. climate itu Doni, si Doni ya. betul. Itu bagaimana pengelolaan sampah ini masuk ke NDC gitu. Ya, oke. Dan sekarang tuh prosesnya adalah yang terjadi adalah pemerintah pusat melakukan apa ya penurunan target dari target Hmm. nasional di NDC ke kabupaten kota, Hmm. ke Pemda lah gitu ya. Dan Hmm. sekarang Pemda tuh lagi membuat perencanaan Hmm. termasuk pengelolaan sampah. Hmm. Dan karena itu si Mbak Frida ngajak kita untuk ngerjain ini. Oh, oke. Ada kaitan. Ya. Kalau kaitannya dengan yang tempo hari pada feed share soal apa ya, struktur apa itu yang pada fit masuk gabung di situ Pak, yang ngomongin mitigasi, Apa ya? apa Quiz ya? Crisis Center. Ah iya iya itu. Ah, itu belum belum perlu masuk lah, masih belum Oh, jelas itu. oke oke oke. Tapi itu lebih ke proses debottlenecking sih sebetulnya. Bottlenecking. Hmm. Hmm, oke. Paling kita kasih satu catatan di bawah ya. Yang terakhir adalah karena kita mulai mengintegrasikan sampah organik dan pangan, maka YPBB juga sekarang sedang berupaya untuk mulai membahas masuk ke dalam pembahasan tentang Hmm, eh, permasalahan. kebijakan-kebijakan produk-produk kebijakan tentang pangan Ah, gitu ya. ya Kalau ya. di lokal kita mulai terlibat pada pembahasan peraturan wali kota gitu ya. Hmm, Kemudian kita berencana untuk mulai mengintervensi di tingkat nasional terkait undang-undang pangan gitu. hmm, Seperti itu. Jadi oke. dan itu akan sangat terkait dalam Low M karena di Low M Hmm, kita akan mengintegrasikan pangan dan organik. ya Mungkin catatan singkat aja gitu di bawah. ya. Siap siap siap. Oke. Em, terus kayak bentar. Kalau RTPS itu perlu masuk nggak Pak? Yang di daerah berarti ya RTPS tuh udah ini banget spesifik ke kelurahan nggak sih ini RTPS dokumen yang ini. Ya, itu satu paket dengan bahas perencanaan ya. Oh Kita iya, bisa bilang bahwa kita sudah mulai ada model karena ah itu belum jadi kebijakan, oke belum jadi kebijakan resmi. oke. Mulai ada model untuk perencanaan skala kelurahan gitu. Hmm. Hmm. Agar apa? Agar kita bisa benar-benar mengatur bagaimana pengumpulan itu benar-benar terpilah gitu dan mencakup seluruh sumber tidak ada kebocoran Hmm. dan pengelolaan sampah organik dijalankan secara terdesentralisasi. Itu misinya TPS. Oke. Oke. Terus eh, kayaknya buat yang kebijakan ini ada lagi nggak Pak? Kayaknya udah cukup ya buat Hmm, hmm. oke. Ini khawatir Terus tuh kita jadi panjang S2 pendek ya. iya iya. Ya bikin aja dulu nanti tinggal diringkas. Yang penting tuh yang kita hasilkan tuh jadi aset pengetahuan kita gitu Nah betul Pak itu Pak. ke depan. Ini singkat banget ya S2. Mm-mm. Nanti deh coba baca dulu yang S2 ya. Kayak gimana narasinya. Oke.
Terus ke yang poin 5 ini eh ini lebih spesifik nyeritain justifikasi yang request TA ya. Jadi mungkin rangkuman dari log frame kali ya Pak. Nanti log frame tuh masuknya kan di sini sih. Em, Kenapa kita apa namanya di log frame tuh output outcome-nya seperti itu gitu. Terus outputnya dan aktif aktivitasnya eh, apa namanya yang diusulkan tuh itu gitu ya. Dan koneksinya kalau M pendekat Hmm? node M. Ya, ini yang harus diomongin adalah kenapa sih TIE diperlukan dalam persiapan OM Kota Bandung, gitu ya. Ya, ya, betul. Jadi kita melihat bahwa LOM itu, coba nanti kita lihat juga dengan teks yang udah ada, ya. Tapi Mm, LOM itu akan sangat membantu Kota Bandung untuk benar-benar satu, dia mempercepat scale up penanganan sampah organik karena Bandung tuh ada pada krisis TPA kan, ada urgensi gitu ya. ya, ya. Dan kita berharap LOM ini bisa membantu untuk eh, memastikan keberlanjutan gitu. Mm-mm, Eh, Dalam jangka panjangnya dari sisi kelembagaan, pendanaan maupun membuat Kota Bandung menganggap ini sektor yang strategis untuk ekonomi kota gitu. Sehingga ada insentif ya untuk melakukan pengelolaan sampah. Nah, hal itu tuh sudah mulai kita dorong sebetulnya gitu ya. mm, Tapi eh, kita melihat eh, hal yang masih belum sinkron gitu ya. Dan eh, ada banyak ada masih cukup banyak bottleneck gitu ya yang masih ada yang bisa membuat Kota Bandung itu kesulitan untuk membuat satu perencanaan yang baik gitu ya, terintegrasi gitu. mm, Dan juga membuat Kota Bandung siap gitu untuk menjalankan LOM ini secara efektif. Kenapa harus efektif? Karena dia harus memang benar-benar membantu Kota Bandung mengatasi krisis TPA gitu, ya kan? mm, betul. Untuk itu kita butuh ada satu sumber daya yang bisa membuat kita punya tim yang membantu Kota Bandung untuk mempercepat ini gitu. Mm, Kenapa? Karena Kota Bandung tuh ASN-ASN itu udah sibuk mengatasi krisis TPA yang ada sekarang gitu. Udah sibuk banget mm, gitu ya. Jadi mm, kalau nggak ada tambahan kapasitas, mereka mungkin nggak akan bisa melakukan sendiri. Kemungkinan besar nggak akan bisa melakukan sendiri. Karena itu technical assistance diperlukan. Kurang mm. lebih seperti itu. Oke, oke. Beberapa yang tadi Pak David jelasin ini udah ada sih Pak soal high urgency ya sama em, ya nanti dicek lagi lah dari yang Ya. di Pak David jelasin. Yang penting Oke, tuh gini, ada ya, urgensi ya, dalam 5 tahun ke depan, bahkan mm, nggak 5 tahun sebetulnya ya, 1 2 tahun. 1 tahun. Tapi Law M ini kita anggap dapat membantu gitu ya, Ya, bukan saja untuk mengatasi krisis, tapi memastikan keberlanjutan karena kalau nggak krisis lagi, tapi gitu kan, mm, ada problem kapasitas, problem oke, dari kondisi existingnya ada gitu ya, ya, yang membuat walaupun ada urgensi, Kota Bandung ini nggak akan bisa gitu menggunakan dana Law M ini secara efektif mm, kalau tidak dibantu gitu ya. ya, Jadi ada percepatan untuk perbaikan berbagai hal gitu ya, mm, bottleneck gitu ya. Dan ASN ini punya masalah kapasitas gitu, baik dari sisi kemampuan maupun dari sisi jumlah orang, karena mereka dengan jumlah orang yang sedikit udah sibuk dengan daily activities lah gitu ya, mm, daily challenge gitu. Tanpa bantuan dari luar, LOM ini nggak akan efektif pastinya. mm, mm, Mereka nggak akan bisa bikin perencanaan yang baik. mm. Sebenarnya udah terjadi sih di SWP kayak gitu ceritanya. Hmm.
Oke, oke. Terus em, ini lanjut dulu ya Pak. Hmm. Selanjutnya tuh size of mitigation opportunity. Sebenarnya em, ini lebih ke sebenarnya berapa sih eh, apa namanya mitigasi metannya yang akan ditargetkan gitu. Ini kemarin ngambil dari sama si ZWZE ya, yang apa namanya perhitungan emisi kalau pakai Road to Zero Waste sama business as usual gitu. Itu masuk di sini, udah masuk. Kayaknya cukup seperti itu aja ya Pak, data-data yang di situ sama tadi yang apa namanya em, perhitungan yang merit tadi proyeksi 70% itu Hmm. dimasukkan di sini juga. Size of mitigation opportunity ini mungkin berarti menjelaskan bahwa eh, kita punya timbulan sampah organik berapa gitu ya. Oh ya, ya, ya. eh Terus saat ini baseline-nya berapa? Hmm, Kita bisa menurunkan berapa? Menurunkan berapa pakai proyeksi dari merit. merit. Hmm, Kalau dilakukan, karena bedanya dengan di Dhaka kita udah punya baseline, kita harus strong di situ gitu. oke. Jadi dari Hmm, kajian merit, mengacu ke kajian merit, kita sekarang tuh emisinya berapa gitu ya. Dan kalau kita berhasil melakukan penurunan dengan cepat ya, sekali lagi dengan cepat, maka dengan asumsi tadi 1 atau 2 tahun tuh udah nggak ada lagi yang ke TPA, maka perkiraan penurunannya sekian gitu. hmm, Karena mau 70%, apa 50%, 30%, tergantung seberapa cepat juga kita ngurangin. hmm. Ini kan di pada benchmarknya tahun 2030 kan. Ya, Tergantung seberapa cepat kita melakukan pengurangan gitu. Kalau pengurangannya oke. lambat, pasti tahun 2030 mungkin cuma turun 10% mungkin gitu, kayak gitu. Hmm, Jadi kita harus memperjelas bahwa opportunity itu ada karena ada urgensi. Sehingga mau nggak mau Kota Bandung itu harus mempercepat. Nah, kalau hmm, kita melakukan dengan cepat, maka potensi pengurangan emisi metannya berapa gitu. hmm. Kayak gitu. Nah, itu semua harus dari merit, jadi mungkin harus dibantu PAMU. Oke, oke. Oke, sip. Jadi kecepatan pengurangan tuh kunci untuk bilang tahun 2030 bisa berapa persen gitu. Hmm, Tadi ya sama kita punya baseline, jadi kita udah bisa bicara pengurangan sekian dari eh, yang berdasarkan baseline yang sudah tier 2 gitu ya. Kayak gitu. hmm, hmm. Oke, oke. Ada lagi Pak? Atau lanjut dulu? Lanjut. Lanjut. Yang 7 ini Oke. sulit nih jawabnya. Ya, nah 7 ini kan kaitannya sama komitmen politik ya, sama Ya. interest in Kolabosan ini sebenarnya kan belum real ya Pak. Kota Bandung tuh wali kotanya belum dan DLH juga belum. Mm-mm. Jadi sementara yang ditulis di sini adalah soal kemarin kalau dari Pak David pas pertemuan lalu itu terkait dengan 100% KBS Mm-mm. 2026. Terus em, adanya Kan promoting, apa? menginstruksikan Instruksikan, menginstruksikan. ya seluruh, eh kalau KBS kan orang nggak paham ya. Mm, Seluruh kawasan permukiman gitu ya, housing area gitu ya, harus sudah terkelola secara dengan sistem terpilah gitu ya, dengan target mengurangi 30%.
dan sebagian besar pasti dari sampah organik. Hmm, oke. Seperti Oke. Terus tambahan dari Yobel itu kaitannya sama penutupan TPA ya, di jadi tiga. betul pengurangan penurunan sampah apa pengolahan sampah organik itu akan menjadi faktor kunci dari manajemen TPA ke depan Hmm. gitu ya, Hmm. saat ini dan ke depan. Jadi pasti pengurangan sampah organik ini menjadi komitmen dari kota juga gitu. Walaupun ini masih ada yang gangguin ya, misalnya, yang penting ngurangin sampah aja, nggak usah mikirin sampah organik non organik gitu ya. Itu yang bikin Ya, repot. yang hidrogen ya Pak. Mm-mm. Oke. Oke. Itu terus ini tuh kemarin ada kaitannya sama pembentukan Satgas, Pak. Nah, ini Satgas tuh perlu dimasukin nggak, Pak? Dilemmanya tuh dimasukin tapi belum Berjalan gitu ya, Pak? lagi mati juga. Heeh. Oke. Belum yakin, Ya, kasih merah aja dulu. oke. Oke. Cukup berarti ya. Masalahnya nih yang Hmm. bikin hambatan tuh Kadis barunya ini orang yang salah kayaknya. Jadi, Iya, tapi saya belum ketemu ya, nanti kita lihat. iya, betul. Oke. Kayaknya berarti cukup situ dulu ya, karena kita nanti perlu nambahin kalau udah memang dari wali kota dan DLH-nya udah mengokekan kan ya, Pak? Hmm. Oke. Terus ini terakhir bagian ini tuh potensial for quick result. Nah, em, ini kemarin terus gimana ya? Bentar saya lupa. Oh, ini tuh kemarin eh konten ini tuh kaitannya sama em, ini kan bicara apa sih yang hasil yang akan didapat secara cepat lewat PA gitu kan ya Hmm. potensinya. Nah, di sini ada cerita eh, kalau misalnya pemilahan dari sumber itu dilakukan eh, dengan cepat gitu ya, walaupun ini kayaknya di low M ya, kalau low M bukan TA ya. Ini tuh em, akan terjadi seperti yang terjadi di San Fernando sama di Cimahi. Cuma ini saya nggak tahu karena ekstrak dari apa ini ya di ZWZE ya kalau nggak salah ZWZE. Jadi muncul ini sih Pak kemarin dari NLM ya. Cuma betul nggak seperti itu dan kita cerita di sini bahwa YPBB udah punya model yang berhasil di RW 9 Sukaluyu sama Neglasari gitu. Terus dan itu tuh berhasil ngurangin sampah sekitar 39 sampai 78%. Betul nggak itu, Pak? Bagian yang mana ya? Di ini di template Di template potensial for quick result poin 8, Pak. quick result. Oh, ini di bawah justification ya. Ya, ya, masih di poin itu. Bagian terakhir dari konteks dan justification.
sekarang yang ditulis adalah, bentar. Kalau di, ntar saya lihat di yang S2 ya. Yang S2 tuh ada tulisannya gimana? Oh iya, dia bikin gitu juga. Dia singkat itu sih, S2 singkat banget. Hmm. Langsung ke cerita tentang output ini ya, output TA. Hmm. Iya, pada dasarnya betul. Ada potensi quick result kalau kita bisa benar menjalankannya. Karena pemerintah daerah sebetulnya nggak ada cara lain untuk mengurangi sampah ke TPA kecuali sampah organik yang paling mudah gitu. Hmm. Dengan prasyarat itu ya UPTD BLUD ini bisa. Eh, tapi Pak, bentar Pak, saya Hmm. jadi ini ya. Kan ini quick result dari TA Pak. Hmm. Jadi dengan kita menjalankan apa yang ada di TA itu, yang akan berhasil kita capai secara cepat, berarti apanya Pak? Apakah pengurangan tadi ya, si sampah organik, atau kesiapannya sebenarnya? Sebetulnya kalau kita bisa melakukan debottlenecking, ya, Ya. karena tanpa debottlenecking itu pengurangan sudah terjadi sebetulnya. Oh, Dengan debottlenecking itu akan terjadi percepatan pemerintah tanpa bantuan sumber daya dari luar juga akan terjadi gitu. I see. Nah, Hmm, jadi kita bisa bilang kalau debottlenecking ini bisa kita lakukan gitu ya, yang hmm, outcome dua bisa kita jalankan dengan baik gitu ya. hmm, Sebetulnya eh, karena Kota Bandung ini harus secepatnya tidak mengirim sampah organik ke TPA, maka paling tidak dari sama kayak di yang di Dhaka ya, hmm, bulk waste generator itu akan terjadi dengan cepat gitu. hmm, hmm, Bulk waste generator itu kira-kira katakanlah 30% dari existing gitu. hmm, Dengan menggerakkan sektor swasta gitu ya. hmm. Terus yang kedua adalah nanti tolong catetin ya, di bottlenecking itu termasuk ini eh Output. mempercepat Eh, eh, penguatan ekosistem bisnis ya dengan sistem perizinan dan lain sebagainya yang masih dianggap kurang itu kita perbaiki itu akan mempercepat sebetulnya hmm, gitu. Swasta-swasta akan banyak masuk ke Kota Bandung dan itu bisa berjalan dengan tanpa sumber daya dari luar gitu. hmm, Lalu yang ya non baku generator itu juga pasti akan terjadi percepatan kalau UPTD BLUD ini bisa berjalan gitu. Itu kan produk TEE ya sebetulnya ya hmm, harapannya gitu. Memang potensi resikonya tuh besar ya karena ada banyak dinamika politik sih. Resiko paling besar tuh yang bisa membuat ini tidak tercapai. Tapi kalau dia bisa berjalan UPTD BLUD maka akan terjadi seperti yang di San Fernando itu. hmm, Paling dimensi waktunya bukan 6 bulan tapi mungkin 1 tahun 2 tahun. hmm. Tapi pasti dalam waktu 6 bulan pertama akan terjadi percepatan gitu. Cuman percepatan berapa agak susah diestimasi ya. Ya. Tapi paling tidak udah target kan 2026 100% KBS itu. Oh ya, Gitu. oke.
Oke. Jadi framingnya udah menuju benar sih. Kalau saya Hmm, lihat. ya, oke. Terus kayak kalau yang bagian atas atau konteks dan justification udah sih Pak. Selanjutnya udah masuk log frame ya. Hmm, Nah, ini kan direkam juga ya. Terus bagian atas ternyata banyak banget gitu. Kayaknya saya akan set meeting dengan Pak Piki mungkin ya Pak, biar dibantu Pak Piki juga. Nanti mungkin Pak Piki perlu nyimak rekaman ini untuk bantu beberapa poin yang ini ya perlu tadi dicek lagi, dicek ulang, sama nambahin beberapa hal yang tadi kita udah yang kita udah diskusikan. Nah, terus berarti soal log frame, Pak David kan akan ngelihat yang outcome 2 ya Pak. hmm, Perlu ngelihat lagi ya outcome 2 outputnya apa aja, dan belum sampai activity mungkin ya Pak, nanti kita pertemuan satu lagi untuk bahas yang activities, betul kan ya? hmm. Oke. Mendetailkan activities itu akan ngapain supaya bisa ngisi deskripsi. Ya, oke. Oke. Terus eh, nanti setelah activity udah berarti masuk ke budget gitu. Hmm, Oke. Itu terus bentar, activity budget. Nah, setelah ini saya sama Teh Asri akan bikin work plan-nya tadi ya dalam waktu mungkin 2 minggu atau 1 minggu, nanti kita ngelihat akan bisa sampai mana, termasuk akan ngelihat waktunya Pak Davi dan Pak Piki juga ya buat kalau apa nanti diskusi tambahan soal activity sama ya soal activity sih paling ini ya gitu. Eh, ya itu dulu mungkin ya Nah, Pak. Nah, begini. gimana? Nah, Hmm, begini. Bentar, saya share screen-nya. oke. Kita tuh perlu merapikan ini nih, sehingga lebih mudah di track. Ah ya. eh dengan membuat sejumlah parent task ya. Nah, saya sebenarnya udah buat sub parent task yang memproses CCICT Kota Bandung itu, Pak. Parent Mana? task. Ini ya, yang lagi ditunjuk pada kita tadi. Nah, itu kan ada, Nih, ya atasnya, atasnya. Nah, itu. Nah, ini sih, Pak, yang buat, apa ya, khususnya kaitannya sama TA tadi ya. maksudnya penyusunan sisi SCTA Kota Bandung ya. Konsep note, nah, penyusunan konsep note. Nah, ini terus ada lagi tentang advokasi dan engagement dengan Pemkot. Oh, iya, Itu iya. satu seri sendiri tuh. Pemkot dan Pemprov ya, DLH. Ya, ya dengan Pemda lah, gitu. Bagusnya tuh ada orang lain yang ngelihat itu gitu. Hmm. Jadi ini yang kalau kita udah bikin apa parent task-nya, setiap Hmm. parent task itu harus ada PJ. Jadi ada orang yang ngawasin satu stream, ada orang yang ngawasin satu stream gitu ya. Ya, ya. Seperti itu. Kalau orangnya belum ada ya Perlu di, diadain aja ya. gitu. Selama ini sih pada dasarnya kalau Kota Bandung kan Ayu ya gitu. Betul. Jadi bagian itu Ayu gitu. Terus ada rapatnya sendiri gitu. Hmm. Yang Jadi advokasi ya, Pak. ya yang advokasi dan engagement. Oke. Nah, yang di atas ini perlu di apa namanya? Dipetakan gitu. Ya. Mana yang udah mana yang belum, terus ada yang beberapa yang kayaknya nggak nyambung sama yang di sini. Sama kerjaan ini ya kayak ini SUMP dan lain sebagainya nih. Hmm. Nah, yang ini tuh harus ditransfer ke Pronas sekalinya SUMP. Oke. Jadi di clean up dari sini pindah ke Pronas. Masih Ya. ada rapat dengan Ornas. Termasuk yang audiensi Bappenas kan ya? Iya, karena audiensi ke Bappenas nggak ada hubungan sama Nggak ini ada. kan. Hmm.
PA. Nah, ini nanti ada parentasnya lagi nih. Misalnya penyusunan log frame Oke. sendiri ya. Ya, 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 ya. Nanti bisa kita detailkan log frame Hmm. ini tahapannya gimana. Tadi kita udah bahas ya. Ya, Outcome satu, outcome dua. Bagi aja di outcome satu, outcome dua. Outcome satu itu output activity. prosesnya akan ngapain gitu. Oke. Eh, Outcome satu tinggal perapihan misalnya gitu ya. Itu bisa Ya, sama kalian. ya. Outcome dua saya mau melakukan proses drafting dulu. Setelah ada drafting akan ada pembahasan. Ada Hmm. pembahasan finalisasi gitu ya. Hmm. Hmm. Terus itu log frame sebagai lampiran. Terus ada yang di atas kan? Ya. Ya, setiap part itu tuh harusnya part-part gede yang ada di template itu jadi satu sendiri gitu. Oke. Jadi bisa ada checkpoint. Yang detailnya sih bawahnya sih nggak usah sampai jadi perentas, tapi yang penting judul. Misalnya kalau kita lihat di sini, bisa jadi PJ-nya beda-beda gitu. Sebenarnya kalau mau ya, bisa terserah sih, Hmm. tergantung tim, Ya, persediaan juga. betul. Kalau kita lihat di template, ini kan ada bagian context and justification ya. Ya, Mungkin dibagi jadi beberapa tadi yang gede ya, misalnya aspek apa namanya, engagement. aspek pemerintah ini, Oh, kebijakan gitu kan. ya, Harusnya dari awal bisa kita bagi-bagi nih. iya, Sekarang udah dikerjain sih. ya. Cuman berarti kalau gitu context and justification itu langsung aja, ada judul aja context and justification, apa yang masih mau dikerjain di situ Oke. gitu. Ya. Nanti Obel kalau mau ngelihat progres di situ gitu. Mana Oh, tas oke. yang masih ongoing, mana tas yang belum gitu. Bisa lihat di situ dia harusnya. Mm-mm. Nah, lalu bagian sini nih. Ini bagian sebetulnya ini harusnya satu bagian aja nih, satu judul. Log frame ya, Pak? Ya, log frame kalau tadi tuh log frame lampiran, kalau ini log frame di body text Hmm. gitu. Ini semua nih. Ini jadi satu aja nih. Hmm. Nah, terus yang lain budget. Budget tersendiri juga nih. Budget. Parentas tersendiri ya? Gitu. Oke. Nggak tahu ada yang bisa dikerjain paralel apa enggak. Gitu. Hmm. Yang paling enggak, Aida sama Teh Asri bisa bagi tugas bekerja di mana, bagaimana gitu ya. Ya, Gitu. Saya oke. pikir mesti dikasih peran juga untuk Iya. edit context and justification. Ada task buat dia untuk review dan kasih masukan. Ya. Oke. Oke. Terus yang ini, eh yang log frame yang di body text, mungkin kalian mau bantu generate di notebook LM gitu ya. Hmm. Terus mungkin nanti tanya sama Vicky bagaimana bagi tugasnya. Ya. Apakah dia mau nulis atau mau kalian yang nulis gitu ya. Tergantung sih. Masalahnya perlu enaknya orang yang udah paham konteks advokasi gitu. Iya, betul. Gitu. Deskripsi terutama ya, Pak, yang penjelasan Ya, terutama deskripsi. yang outcome 2 itu perlu ada yang orang paham advokasi. Iya. Kalau yang outcome satu kan bisa mungkin sama kalian. Kayak Iya. gitu. Ya. Jadi bagi aja nih, bagian ini, bagian yang log frame di body text-nya itu outcome satu, outcome 2, gitu aja. Ya. Jadi terstruktur di atas tuh, nggak Iya. banyak langsung lihat tas-tas kecil-kecil gitu. Iya. Iya. Nanti ke depan tuh kalau udah bisa dibikin otomatisasi akan kelihatan berapa persen. Hmm. Iya, benar-benar. Cuman harus nunggu tim SI-nya siap. Mm-mm. Oke. Coba aja bikin struktur gede parentasnya, nanti masuk-masukin. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, langkah pertama, usul saya ini ya, agak teknis sih, tapi ini usul. Langkah pertama adalah clean up yang ini nih, tas kecil-kecil. Clean up tuh dengan cara ada yang dipindah ke
parentas ini banyak kan terkait parentas yang ini nih, nyusun konsep note kan, betul nggak? Hmm. Ya, betul. Terus ada yang harus ditransfer ke pihak lain, Ya, gitu. advokasi ya. Terus ya bikin aja satu parentas advokasi langsung banyak yang masuk ke advokasi kan. Ya, Dia langsung kalau ditutup gini langsung nggak akan kelihatan kan, gitu. ya, betul. Terus yang udah dan yang udah selesai ya diubah statusnya jadi dia hilang dari sini, Hmm. gitu. Oke. Jadi ini bisa digunakan. Pokoknya target kita tuh kalau bisa ini jadi media koordinasi Iya, gitu. benar. Tanpa tanya-tanya banyak, pengennya gitu. Betul, Pak. Betul. Nah, terus gini. Jadi nanti misalnya ini ya. Ini kalau dibuka, jadi nggak selalu harus di manage di sini. Jadi kalau orang yang dapat tugas itu kayak saya, kalau dapat tas, saya buka terus aja di browser. Terus manage manage subtasnya di sini gitu. Tuh, kan keluar. Hmm. Ya Hmm. kan? Hmm. Bisa bikin sub-subnya juga di sini gitu. Hmm. Walaupun ini belum terlalu terbangun dengan baik ya, kalau saya Hmm. lihat. Tapi dicoba digunakan. Nanti kalau ada kesulitan, bisa saya yang bantu perbaiki. Oke. Pak, kalau mau ngatur urutan ngerjain itu di mana ya, Pak? Nomor ya, Pak? Sebetulnya dulu saya pakai nomor, memang. Ini mesti lihat source-nya apa nih. Iya tuh nomor. Tapi Hmm. sebetulnya dia akan secara otomatis juga kalau nggak ada nomor akan berdasarkan due Dudet date tuh. Oke. gitu. Oh iya. Ngikutin due date. Iya, iya. Oke. Kecuali kalau kamu mau eh, berdasarkan prioritas misalnya ya, Hmm. nanti kamu tinggal tambahin aja di sini gitu, priority gitu. Sini. Oh, oke. Oh iya. Nah, nggak Oke, oke. apa-apa. Ya. Nanti kalau kamu save pun juga cuman yang di page ini aja, nggak keseluruhan template. Hmm. Nanti Hmm. kalau kan nanti kalau kamu rubah misalnya priority ini ya, priority. Mau due date dulu, mau priority misalnya ya. Hmm. Hmm. Misalnya priority dulu ya, gitu ya. Hmm. Nanti kalau kamu kasih, sorry. Nanti kalau kamu kasih apa namanya prioritas yang lebih tinggi, ini prioritasnya nggak muncul. Ini karena kamu kamu pakai nanti saya ini ya, ini pasti kan banyak diulik nih page ini kan, sama Ya. subnya nih. Tuh anak-anak bikinnya belum enak, belum enakan. Prioritinya saya kita keluarin aja di sini. Salah. Priority masih jarang diisi sih pakainya ya. Saya sendiri jarang isi priority. Lebih ke due date. Nah mungkin gitu. Tapi saya kelihatan di sini. Nanti kalau mau rubah sortingnya tuh mau yang mana dulu tinggal geser Hmm. Oke. gitu. Ya. Oke. Oke, berarti itu dulu ya Pak. Ini karena udah Mhm, 9:30, mhm, ternyata panjang juga. Em, Selanjutnya nanti seperti yang kita rencanakan lah ya tadi, selanjutnya harus ngapain. Berarti dalam waktu dekat untuk kami akan bikin work plan sama mhm. Teh Asri ya. Saya sama Teh Asri akan bagi-bagi tugas plus briefing Pak Piki buat bantuin pengerjaan dan review. Lalu untuk Pak David yang urgent atau prioritas adalah untuk apa namanya, Outcome mereview dua. ya outcome 2 gitu, outcome 2 dan outputnya. Mhm. Lalu yang rapat yang terdekat adalah
pembahasan outcome 2 dan bahas aktivitas dari outcome 1 dan outcome 2 gitu ya. Hmm. Oke. Sip, kalau gitu nanti kami berarti kita komunikasinya langsung di tadi aja ya Pak, manajemen tas aja ya di Notion. Kalau Ya, udah selesai dan belum, biar di WA nggak perlu ini apa apa namanya, nggak perlu report gitu, langsung di. WA reminder klarifikasi gitu. Oke, oke, Ya, pasti di masa transisi kita kadang-kadang suka nanya juga ya, di WA ya, karena ya. masih Betul betul percobaan. betul. Oke, Tapi pelan-pelan akan semakin banyak pakai Notion. ya, Gitu. ya. Oke Pak. Hmm. Oke, kalau gitu berarti kita cukupkan dulu. Ya, Terima kasih banyak Pak David dan Teh Asri. ya, Mungkin saya sama Teh Asri akan meet besok pagi aja ya Teh, biar ya. lebih fresh buat Nah, bagi-baginya dan tindak lanjutnya. Kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih. so, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. yuk.